Sebelum kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini, saya mau ajak adik-adik di rumah kita mau berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk penyertaan Tuhan dari malam hingga pada pagi hari ini Tuhan. Kami bisa bangun, kami bisa menikmati berkat Tuhan yang sangat luar biasa dalam kehidupan kami Bapa. Pada pagi hari ini Tuhan, kami mau memulai ibadah kami, tuntun sertai kami dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya ibadah kami Tuhan. Kami siap untuk memuji Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Oke adik-adik yang di rumah, mari kita angkat satu pujian, kasih Yesus indah oh indah. Kasih Yesus indah indah oh indah. Persembahan pujian yang pertama untuk kelas kecil akan dipimpin oleh Kakak Feby, kelas tengah oleh Kakak Eta, dan kelas besar oleh Kakak Yelsi. Baiklah, kita undang untuk persembahan pujian yang pertama oleh kelas kecil. Kecil, mari kita angkat pujian sekolah minggu paling Yahud. Sekolah minggu paling Yahud, anak-anaknya imut-imut. Pujiannya girang-girang, firman Tuhan oke pula. Sekolah minggu paling Yahud, sekolah minggu paling Yahud. Anak-anaknya imut-imut. Pujiannya girang-girang, firman Tuhan oke pula. Sekolah minggu paling Yahud. Pujian dari kelas kecil, yang kelas tengah tidak mau kalah juga untuk mempersembahkan pujiannya. Kita undang kelas tengah untuk mempersembahkan pujiannya. Kelas tengah kita angkat pujian, aku mau ikut. Aku mau ikut, aku mau ikut, aku mau ikut Tuhan. Bukan ikut, bukan ikut, bukan ikut ikutan. Bukan karena mama, bukan karena papa, bukan pula adik dan kakak. Bukan karena terpaksa
angkat pujian, mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Tepuk tangan wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang Dia berikan kita, mari kita bersukaria. Oke, baiklah adik-adik yang di rumah, tiba saatnya kita memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Buat adik-adik yang di rumah, lipat uangnya dengan rapi. Mari kita angkat satu pujian, sukacita di hatiku. Sukacita di hatiku, sukacita di hatiku. Tuhan Yesus mengasihiku, Dia rela mati ganti dosaku. Sukacita di hatiku, sukacita di hatiku. Tuhan Yesus mengasihiku, Dia rela mati ganti dosaku. Baiklah, terima kasih untuk persembahannya. Tuhan Yesus memberkati. Tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelum itu, mari kita persiapkan hati kita. Kita naikkan pujian ini. Kita mengundang Yesus dalam hati kita. Kita naikkan pujian ini. Yesus kupanggil, Yesus kuundang. Yesus kupanggil, Yesus kuundang, masuk dalam hatiku. Yesus kupanggil, Yesus kuundang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Yesus, Kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya. Kau segalanya bagiku. Kau segalanya. Kau segalanya bagiku. Bapa, inilah puji-pujian kami Tuhan yang telah kami naikkan Bapa. Kami menyatakan Kaulah segalanya bagi hidup kami Tuhan. Tiba saatnya Bapa, kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan menguasai hati pikiran kami Bapa. Berkati kami, berkati juga Kakak Sumarto yang akan memperdengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami siap Bapa, kami sama-sama diberkati. Kami sambut firman-Mu dengan penuh rendah hati kami dan syukur kami di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.
Oke adik-adik, sekarang kakak mau cerita. Nah, ceritanya kayak gini. Ada seorang anak yang namanya Budi. Budi ini pergi ke suatu tempat acara yang banyak sekali makanan. Nah, waktu dia lihat makanan, wih, enak itu makanan. Saya mau makanan yang ini, mau makan itu, mau makan semuanya. Nah, akhirnya dia makan sampai kenyang. Nah, sekarang kakak mau tanya sama adik-adik. Kalau kakak pergi, kalau adik-adik pergi dapat tempat makan gratis, terus dikasihkan bilang mau yang mana? Kira-kira mau ambil semua atau secukupnya saja ya? Wah, pasti banyak yang bilang semua supaya bisa kenyang. Nah, tapi kakak mau ada cerita tentang seorang raja. Namanya Raja Salomo. Raja Salomo ini dia adalah raja yang sangat baik. Dia takut akan Tuhan, dia dengar-dengaran akan Tuhan. Nah, suatu waktu Raja Salomo ini dia waktu pergi mempersembahkan korban bakaran kepada Tuhan. Waktu itu Tuhan mendatangi si Raja Salomo ini, tapi dalam mimpi. Nah, dalam mimpi itu Tuhan bilang kepada Raja Salomo, dia bilang, Salomo, kau mau apa? Kau mau apa saja saya kasih. Nah, kalau adik-adik kira-kira kalau Tuhan tanya begitu, mau apa? Tuhan kasih pasti. Dia bilang, muka kaya deh, muka banyak uang deh, muka banyak mainan deh. Yang penting saya senang. Tapi waktu itu Raja Salomo dia tidak berpikir untuk dirinya sendiri. Pada saat itu dia menjadi raja orang Israel. Nah, waktu Tuhan tanya, Raja Salomo mau apa? Raja Salomo berpikir, Tuhan ini sudah baik sama saya. Dan sekarang saya menjadi raja. Pasti jadi raja itu susah. Karena kalau jadi raja kita harus kasih senang semua orang. Bukan cuma kasih senang dirinya kita sendiri. Nah, akhirnya waktu itu Salomo berpikir. Dan dia minta sama Tuhan. Dia bilang, Tuhan, saya tidak mau harta, tidak mau kekayaan, tidak mau kemuliaan, saya tidak mau umur panjang. Tapi Tuhan, karena sekarang saya seorang raja yang memimpin banyak rakyat, saya mau Tuhan kasih saya hati yang bijaksana, supaya saya bisa memimpin bangsa ini, bisa memimpin rakyat-rakyat saya, supaya mereka semua senang, mereka sejahtera. Nah, jadi di sini kita lihat, kita belajar dari cerita ini, yaitu bahwa kalau kita dikasih kesempatan sama Tuhan, kita minta sama Tuhan apa-apa, itu jangan cuma mementingkan diri kita sendiri, tapi kita juga harus ingat orang lain, kita pikirkan orang lain, jangan kita egois. Karena waktu Raja Salomo, waktu dia minta kebijaksanaan sama Tuhan, tahu tidak, Tuhan kasih kebijaksanaan saja kan? Ternyata waktu Raja Salomo minta kepada Tuhan, bilang saya minta hati yang bijaksana, Tuhan sangat senang. Karena Raja Salomo ini tidak egois, dia tidak pikir dirinya sendiri. Dan akhirnya Tuhan bilang, karena kau sudah minta itu, maka akan saya berikan. Tapi apa yang kamu tidak minta, kekayaan, kejayaan, umur yang panjang, Tuhan juga kasihkan. Karena dia senang melihat hatinya Salomo yang baik hati, yang rendah hati dan tidak egois. Kita sebagai anak-anaknya Tuhan juga harus seperti Raja Salomo ini. Kalau kita berdoa sama Tuhan, minta sama Tuhan apa-apa, jangan cuman untuk saya saja semua. Tuhan kasih saya harta supaya saya jadi orang paling kaya di dunia. Dia tidak ingat orang lain. Bahkan lebih bagus kalau kita doakan juga orang lain, supaya kita bisa lihat orang lain juga senang, bukan cuma untuk diri kita sendiri, tapi kita juga masih sama-sama mendoakan orang lain. Kita sama-sama membagi berkatnya Tuhan. Oke, jadi ceritanya kakak sampai di sini. Nah, sekarang
sebelum kita mengakhiri cerita ini, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan yang telah kami dengar. Ajarkan kami Tuhan seperti Raja Salomo yang tidak mementingkan diri sendiri, yang tidak egois, tapi biarlah kami juga menjadi anak-anak Tuhan yang rendah hati, yang mau berbagi dengan orang lain dan memikirkan orang lain Tuhan. Sehingga biarlah apa yang kami lakukan ini juga menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan saat ini kami akan mengakhiri ibadah kami. Tuhan sertai kehidupan kami sepanjang minggu lamanya, sehingga minggu depan kami boleh bersama-sama lagi bersekolah minggu, memuji memuliakan Tuhan. Ini setiap doa ucapan syukur kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.